Hai, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 1 mengenai pikiran pokok dan pikiran penjelas. Saya Pak Pram. Setiap paragraf dalam suatu bacaan selalu memiliki satu pikiran pokok atau pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas atau gagasan pendukung. Apa itu pikiran pokok? Pikiran pokok atau gagasan pokok adalah ide utama yang mendasari pengembangan sebuah paragraf. Pikiran pokok bisa terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Apa itu pikiran penjelas? Pikiran penjelas atau gagasan pendukung adalah uraian atau kalimat-kalimat yang menjelaskan dan mendukung pikiran pokok atau gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan pikiran pokok? Cara menentukan pikiran pokok, yang pertama, bacalah seluruh kalimat dalam paragraf dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utama dari paragraf itu. Kalimat utama bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kita sekarang akan lihat kalimat utama sebelum menentukan pikiran pokok yang ketiga. Kalimat utama, ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, mengandung ide pokok yang sedang dibicarakan. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, memiliki makna yang jelas sekalipun tidak dihubungkan dengan kalimat manapun. Dan yang keempat, kalimat utama dibentuk tanpa kata sambung. Contoh sebuah paragraf di bawah ini. Adik sedang belajar matematika di rumah. Ia terlihat sibuk menghitung penjumlahan dan pengurangan. Ia belajar dengan didampingi ibu. Yang manakah kalimat utamanya? Yang mengandung ide pokok yang sedang dibicarakan, berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, memiliki makna yang jelas sekalipun tidak dihubungkan dengan kalimat manapun, dan dibentuk dengan tanpa kata sambung. Dari ketiga kalimat dalam paragraf ini yang memiliki sesuai ciri-ciri dari kalimat utama adalah adik sedang belajar matematika di rumah. Bagaimana cara menentukan pikiran pokok yang ketiga? Setelah kita dapatkan kalimat utama yang ketiga, kita tentukan subjek, predikat, dan objek dalam kalimat utama. Lalu simpulkan pikiran pokok. Dari paragraf tadi, kita sudah dapatkan satu kalimat utama, yaitu adik sedang belajar matematika di rumah. Menentukan subjek, predikat, dan objek berarti menentukan jabatan katanya. Adik dalam jabatan kata berperan sebagai subjek, sedang belajar adalah sebagai predikat, matematika sebagai objek, dan di rumah sebagai keterangan tempat. Maka dapat disimpulkan bahwa pikiran pokok paragraf itu adalah adik sedang belajar matematika di rumah. Bagaimana dengan dua kalimat yang lain? Ia terlihat sibuk menghitung penjumlahan dan pengurangan. Dan kalimat yang berikutnya, ia belajar dengan didampingi. Kedua kalimat ini disebut sebagai kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dan salam sehat selalu.